Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putra Gusedi Putra. Saya dari SD Negeri 2 Mulian akan membawakan cerita yang berjudul Cerita Rakyat Bali Kebo Iwo dalam Legenda Danau Batur. Pada zaman dahulu kala, hidup sepasang suami istri yang telah lama berumah tangga, namun tak kunjung dikaruniai seorang anak. Tanpa putus asa, mereka terus berdoa untuk diberikan keturunan. Hingga akhirnya doa tersebut dikabulkan oleh Sang Yang Widi Wase. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Anak kedua pasangan ini tumbuh sangat cepat, memiliki nafsu makan yang kuat. Sejak bayi, ia memiliki nafsu makan setara 10 orang dewasa. Ketika beranjak usia, nafsu makan anak laki-laki ini semakin menjadi, hingga akhirnya ia diberi nama Kebo Iwo yang berarti paman kerbau. Semakin dewasa dan bertambah besar tubuhnya, nafsu makan Kebo Iwo semakin menjadi. Kebutuhan makannya sehari mencapai 100 kebutuhan makanan orang dewasa. Hal ini membuat kedua orang tuanya kewalahan. Kebo Iwo dikenal pemarah, apalagi jika tidak mendapatkan cukup makanan. Ia bisa merusak apa saja yang dilihatnya. Tak bahkan rumah-rumah penduduk desa dan tempat beribadah. Penduduk desa dibuat khawatir dan ketakutan dengan sifat Kebo Iwo ketika marah. Meski begitu, Kebo Iwo tak segan jika diminta untuk membantu pekerjaan warga desa seperti membuat sumur, meratakan tanah berbukit-bukit, membendung sungai, atau mengangkut batu-batu besar. Ia cekatan mengerjakan semua pekerjaan berat itu. Namun, dengan diberikan imbalan makanan dalam jumlah yang besar yang dapat membuatnya kenyang. Suatu ketika, penduduk yang bekerja sebagai petani kesulitan menyediakan makanan akibat musim paceklik. Mereka menjadi sangat khawatir dan ketakutan jika Kebo Iwo marah. Hingga akhirnya warga desa merencanakan siasat untuk menghadapi Kebo Iwo, bahkan melenyapkannya. Setelah berembuk, warga desa menemukan cara untuk menghadapi Kebo Iwo. Mereka bergotong royong mengumpulkan makanan hingga terkumpul banyak. Sementara warga desa juga bergotong royong mengumpulkan batu-batu kapur. Setelah semua tersedia, kepala desa dan warga menemui Kebo Iwo. Mereka menyampaikan maksud dan tujuan menemui Kebo Iwo untuk membantu warga desa membuat sumur yang sangat besar. Dengan imbalan diberikan makanan dalam jumlah yang sangat banyak. Tanpa pikir panjang, Kebo Iwo langsung menyepakatinya. Ia langsung mulai bekerja. Pertama-tama, ia mendirikan beberapa rumah yang diminta kepala desa. Kebo Iwo kemudian langsung bekerja menggali tanah di tempat yang telah ditentukan oleh kepala desa. Ia terus menggali tanah dengan tenaga yang sangat besar. Sedangkan warga desa juga mengumpulkan batu kapur di dekat Kebo Iwo menggali tanah. Kebo Iwo merasa aneh dan ketakutan. Namun dijawab oleh warga desa bahwa mereka akan membuat rumah yang sangat besar dan sangat indah untuknya. Mendengar hal itu, Kebo Iwo sangat senang. Ia pun semakin bersemangat menggali tanah. Berhari-hari kerja keras menggali tanah hingga sering bergulirnya waktu semakin besar dan dalam sumur yang dibuat Kebo Iwo. Air pun mulai memanjat keluar hingga tercipta kolam yang sangat besar. Kepala desa meminta Kebo Iwo menggali tanah dan membuat kolam yang lebih besar. Karena dijanjikan mendapatkan banyak makanan dan dibuatkan rumah, Kebo Iwo menutupinya. Lubang tanah pun bertambah semakin besar dan dalam. Air memancar keluar dari dalam tanah dalam jumlah yang sangat banyak. Kebo Iwo yang terus bekerja akhirnya merasa kelelahan dan kelaparan. Ia meminta waktu istirahat dan mengambil makanannya. Warga desa berdatangan membawakan makanan yang langsung dilahap oleh Kebo Iwo hingga kekenyangan. Ia pun lalu mengatakan
tidur dengan melengkur. Saat itulah kepala desa memerintahkan warga desa memasukkan batu kapur ke dalam lubang galian Kebo Iwe. Mereka beramai-ramai memasukkan batu-batu kapur yang sama sekali tidak disadari oleh Kebo Iwe. Air memancar semakin banyak dari dalam tanah. Sedangkan batu kapur juga semakin banyak dimasukkan ke dalam lubang hingga menyebabkan hidung Kebo Iwe tersumbat dan tersedak. Ia pun terbangun, namun terlambat baginya untuk menyelamatkan diri karena air semakin deras dan batu-batu kapur terus dilemparkan ke dalam lubang. Gagal besar yang dimiliki Kebo Iwe tak berarti apa-apa. Ia tidak berdaya. Pada akhirnya Kebo Iwe mengembuskan nafas terakhirnya di dalam lubang yang besar yang digagas sendiri. Air terus memancar hingga meluap dan membanjiri desa tempat tinggal Kebo Iwe dan desa-desa sekitar. Sebuah danau besar akhirnya tercipta dan disebut Danau Batur. Timbunan tanah di sekitarnya berubah menjadi gunung disebut Gunung Batur. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita rakyat Bali legenda Danau Batur yaitu tentang kekuatan gotong royong. Jika ingin mencapai tujuan bersama, maka harus dipikirkan dan direncanakan matang-matang. Karena itu juga dibutuhkan kerjasama yang baik untuk menjadi kuat dan bisa mencapainya. Sekian dari cerita saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi.